melaksanakan ibadah pentahbisan gedung gereja Masyarakat Sambi. Ini sudah merupakan kerinduan kita bersama. Untuk Bapak Ibu, kita akan siapkan dalam persiapan ini nanti sebelum masuk gereja, Ibu Pendeta akan membuka papan nama gereja kita yang baru, kemudian pengguntingan pita, dan diakhiri pembukaan pintu utama. Nanti kita akan pada gereja. Sebab itu Bapak Ibu, dalam rangka peresmian dan pentahbisan gereja GPIB Surakarta Masyarakat Sambi ini adalah momen atau peristiwa sejarah bagi warga jemaat Sambi. Dan ini sudah 35 tahun gereja ini belum pernah ditasbihkan, begitu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya kepada Ibu Pendeta yang diutus dari Majelis Sinode GPIB. Mari Ibu. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memohon kuasa kasih-Nya melingkupi gedung gereja ini agar pelaksanaan ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan jemaat yang akan dilaksanakan dalam gedung gereja ini menjadi kegiatan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kita akan melihat, menyaksikan, dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah jemaat ini untuk pembukaan papan nama GPIB Penabur Surakarta Gospel Sambi. Hitungi. Ya, sudah siap? Yang satu sama siapa? Sudah. Ya, 1, 2, 3. Tadi kan Pak? Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam gedung gereja ini. Mari kita masuk dalam gedung gereja untuk memulai perarakan pelayanan memuliakan nama Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu dipersilakan masuk. Bapak Ibu jemaat dipersilakan masuk, tetap dalam protokol kesehatan.
ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Tuhan. Di dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan penabusan gedung gereja yang sudah selesai dibangun. Penabusan berarti bahwa kita memohon Tuhan mengkuduskan gedung dan semua sarana pelayanan yang ada di dalamnya. Mimbar, meja, alat perjamuan, meja bejana, baptisan, dan sebagainya, agar dipakai untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Kiranya ibadah ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap tabah dan sabar menjalani kehidupan setiap hari. Berdasarkan surat tugas Majelis Sinode nomor 200 2747 garing Romawi 2 strek 21 strek MS Romawi 20 ST, maka ibadah ini dilayani oleh pejabat sinodal di Bugel Jateng DIY, yaitu Pendeta Erika Takumi. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan kita. Aku bersukacita dikatakan oleh kepadamu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri untuk berwaktu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Hidup Jemaat 14 bait pertama dan bait yang kedua. Maka berpalinglah kepada kami yang berkumpul saat ini untuk bersujud dan berdoa di bait-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, seringkanlah telinga-Mu pada doa dan permohonan hamba-hamba-Mu ini. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu di dalam rumah ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap apa yang Kau katakan, dan menjadi kediaman-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan menjawab kami dan menguduskan rumah ini menjadi tempat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah jemaat-Mu. Amin. Penabisan gereja dan alat-alat pelayanan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gedung gereja ini dan segala isinya adalah rumah Tuhan. Tempat Tuhan menyatakan kehadiran dan kemuliaan-Nya melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramennya di tengah jemaat yang datang untuk bersekutu dan menyembahnya.
Alkitab bertuliskan firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Oleh baptisan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mimbar ini adalah tempat memberitakan firman Tuhan berdasarkan Alkitab dan tempat menyampaikan berkat bagi jemaat, bukan tempat menyampaikan kemarahan, umpatan, dan penghakiman. Ibu bapak saudara terkasih, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menabiskan gedung gereja, mimbar, Alkitab, bejana baptisan, meja perjamuan, dan semua sarana pelayanan yang menyatu dengannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Yesus Kristus. dan mengenai tujuan. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ada sukacita dan syukur yang kami rasakan hari ini. Oleh karena kami dapat datang kepadamu, menghadap kehadirat-Mu yang kudus untuk memohon curahan kuasa-Mu bagi gereja kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sadari bahwa kesempatan yang baik ini terjadi atas seizin Tuhan bagi jemaat di Sami dan di Solo. Ini hanya salah satu dari begitu banyak kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup dan penata layanan kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak kebaikan-Mu yang telah kami terima, tetapi dalam menjalani hidup sehari-hari kami banyak kali melakukan perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang membuat hati Tuhan kecewa dan hati sesama kami terluka. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan-Mu atas kesalahan dan dosa kami. Berkenanlah ya Tuhan memperbarui hidup kami. Jadikanlah kami alat-Mu agar melalui kami kebaikan-Mu dialami oleh banyak orang. Amin. ayat 28 sampai 36. Sebelum membaca dan mendengarkannya, Bapak Ibu,
kami mengundang Ojian dari gabungan Pelkat PKP dan PKB DPB Penabur Surakarta Poskarpes Sambi Boyolali. Persilakan. Bapaknya ada. Bapaknya. Saja janda api.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur untuk semua perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib bagi hidup kami, dan juga dalam persekutuan yang boleh Tuhan percayakan untuk kami hadir dan memuliakan nama Tuhan. Di pekan pertama Februari 2021 bersama-sama dengan jemaat Hipospel Kesambi dan juga presbiter GPB Penabur Solo, Penabur Surakarta, kami menghadap Engkau ya Bapa di surga. Pendengarkanlah suara-Mu bagi kami, dan kami mau mendengarkan Tuhan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup yang Tuhan percayakan bagi kami mampu untuk kami jalani, mampu untuk kami lakukan seturut dengan rancangan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera itu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang menyatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertengahan Desember 2020 kita mendengarkan berita sukacita yang disampaikan oleh pemerintah bangsa dan negara kita. Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memberikan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Euforia kegembiraan di akhir tahun itu bahkan berlanjut sampai dengan awal tahun. Kita menyaksikan bagaimana tanggal 12 Januari dan kemudian 14 hari setelah itu 26 Januari, Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo mendapatkan vaksin dan menyatakan diri sebagai orang pertama yang divaksin di negara ini untuk memberikan jaminan, keyakinan bahwa vaksin itu aman. Vaksin Sinovac yang oleh bangsa-bangsa lain dianggap berbahaya, tapi kemudian Bapak Presiden kita menyatakan dia menjaminkan itu dengan mengatakan bahwa dia divaksin pertama kali dan seluruh masyarakat akan mendapatkannya secara gratis. Kita senang, kita merasa ada ketentraman di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kemarin kita juga dibuat gelisah ketika di tengah-tengah pembatasan kegiatan masyarakat seluruh Indonesia dan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa Jawa Tengah 2 hari di rumah saja. Ada kegelisahan. Ternyata Solo katanya wali kotanya tidak mau menutup pasar, diikuti oleh pemerintah di provinsi di wilayah-wilayah lain termasuk Salatiga yang katanya sudah memutuskan untuk menutup pasar. Dan kemudian wali kota keliling pasar dan mengatakan pasar boleh buka. Ada banyak kelemahan kita sebagai manusia. Ada banyak keterbatasan sebagai jemaat, sebagai pendeta. Bersyukur Bapak Ibu 2 pendeta baru boleh datang, biayanya nggak sedikit itu, datang dari tempat yang jauh-jauh, dari semua pulau Kalimantan, dengan masa pandemi COVID, takut, mesti di swab dan sebagainya. Bersyukur untuk itu. Dalam semua keterbatasan kelemahan sebagai pelayan Tuhan, entahkah dia akan dan penatua juga, entahkah kita semua sebagai jemaat Tuhan, mari kita lihat itu sebagai rahmat dan berkat Tuhan bagi hidup yang Tuhan boleh berikan. Dengan apa? Mendengarkan suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan boleh perkenankan dalam kehidupan yang kita jalani? Karena perlu kita melihat. Lihat Petrus ya Bapak Ibu ya. Ketika dia lihat Yesus bersama dengan 2 tokoh besar itu, euforia itu membawa Petrus mengatakan di ayat yang ke-33, Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia mau kasih semua untuk Tuhan. Tapi ketika Yesus tidak beri apa yang dia mau, apa yang terjadi? Saya nggak kenal dia. 3 kali Petrus bilang gitu. Murid-murid yang lain nggak tahu siapa itu dia. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dalam harapan kita di tengah persekutuan kita, di tengah hidup pribadi dan keluarga, mari kita lihat kembali, apakah kita bersikap seperti Petrus juga? Ataukah kita sudah menuruti apa yang Tuhan bilang di ayat yang ke-35b? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Hidup ini cuma sebentar. Dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Gedung gereja ini dibangun dalam tetesan air mata dan keringat yang tidak sedikit. Dalam kurang lebihnya, dalam pergumulan perjuangan yang tidak mudah, dalam segala sesuatu yang terjadi, lihat itu sebagai berkat Tuhan, membentuk dan memproses kita untuk semakin kuat dan setia serta rendah hati melayani Tuhan. Mari kerjakan itu Bapak Ibu, karena itu yang Tuhan mau, karena itu yang Allah inginkan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Di Gospel Cast Sambi, saya jalannya yang kali kedua saya datang ke sini. Tadi saya bilang sama Ibu Pendeta Medi, Kak, saya panggil kakak ya, Kak.
Saya kalau sendiri ke sini saya nangis. Kenapa? Ada jalan-jalan yang ada rumah. Saya bawa ke mobil sendiri, saya takut kalau jalan-jalan begitu. Karena sempit, bingung mau beloknya. Baca map itu saya bodoh Bapak Ibu. Tapi di sini Tuhan percayakan luar biasa. Ada berkat-berkat dari orang-orang yang kita tidak tahu. Dia menyisihkan dari apa yang Tuhan berikan. Mari lihat itu sebagai berkat Tuhan dengan penuh rendah hati. Semua kelebihan, semua kekurangan, kita lihat itu untuk Tuhan membentuk dan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan yang kita sembah dan layani, yang saat ini berkenan kita juga dipakai sebagai alat yang menjadi saksi untuk penabisan gedung gereja ini, menerima seorang pelayan Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat. Mari lakukan dengan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mampukan kami Tuhan untuk semakin mengenal akan karya Allah dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh senantiasa mendengarkan suara Tuhan dengan
dan luar biasa bagi hidup kami. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi buat dunia ini Tuhan, ketika kami boleh ada dan harus melakukan mentaati protokol kesehatan, menerapkan 5M dalam setiap keseharian kami, biar itu menjadi wujud nyata bagaimana kami ikut menyatakan kepedulian dan merawat kehidupan ini bersama. Tuhan, kami percaya bahwa badai gelombang sebesar apapun, ketika Tuhan ada bersama dengan kami akan mampu untuk melewatinya. Karena di saat-saat tertentu, bagaimana Tuhan menopang, menggendong bahkan memikul kami sekalian. Karena itu Bapa, ketika kesukacitaaan, kelayakan dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama mengerjakan perjalanan bersama dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya Jemaat Penabur Surakarta Pospelkes Sampi di tempat ini. Mari Bapa, kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, izinkan kami tetap dibentuk dan diproses dan senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Dan bagaimanakah kami mampu untuk menjalani hidup ini? Karena siapakah kami ini Tuhan? Apa yang kami miliki, apa yang boleh kami upayakan, semua itu adalah kesempatan dan anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah dalam segala sesuatunya kami mau mengatakan, kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk banyak kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk peristiwa-peristiwa yang bahkan menurut kami menyakitkan. Tapi di sana Tuhanlah yang meruntuhkan luka batin kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhanlah yang masih memberikan kami kesempatan untuk mengutamakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Dan biarlah Tuhan bersama-sama kami boleh menyatakan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh presbiter GPB Penabur Surakarta, bahkan juga di tempat ini akan dibentuk. Berkati akan Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Peggy Raden Rimase, dan juga pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes Sambi Pendeta Claudia Solmasi Takasili Hulu. Dalam hikmat Allah, dalam wibawa rasuli yang Tuhan boleh berikan, kedua ibu pendeta hambamu ini boleh bersama-sama mengerjakan segala sesuatunya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai diakan penatua ini misioner, kami boleh bersama-sama menopang. Kami boleh sama-sama melihat, memahami campur tangan Tuhan. Karena kami mau Bapa, layakkan tetap kami, terpahamilah kehidupan kami, dan inilah kami yang menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sepekan ke depan. Berkat-Mu kiranya tetap nyata dalam hidup kami. Seluruh jemaat Tuhan diberkati, baik dalam perjalanan bersama di persekutuan ini, maupun dalam pekerjaan tanah yang boleh dikelola, dalam usia lanjut para orang tua kami, para anak-anak kami baik di dekat ataupun jauh dalam menatap masa depan semakin lebih baik dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh menyatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang bersama Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah ini, ketika kami akan kembali dalam hidup kami masing-masing, penyertaan dan kasih Allah tetap tinggal dalam hidup kami. Dalam ruangan Tuhan yang terentang itu, kami boleh tetap terdekat dan kami boleh merasakan campur tangan Tuhan. Untuk kami boleh bersyukur, untuk kami menjalani hidup ini dengan penuh rasa hormat kepada Allah dan menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan dan menghadirkan kami. Gedung gereja yang sudah ditabiskan ini Bapa, Tuhan berkati, sehingga dalam persekutuan bersama kami boleh hadir, kami boleh menyatakan bahwa Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk diakan penatua bertugas bersama dengan seluruh pendukung ibadah. Terima kasih untuk perjumpaan dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon.
Pelihara kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Yesus Kristus, Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam hal ini bertindak atas nama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat menetapkan gedung gereja ini sebagai tempat ibadah GPB Jemaat Penabur Surakarta Oscar T. Sambi dan menyerahkan kepada Majelis Jemaat untuk mengurus dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, demi sejahtera jemaatnya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyikan lagu
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan untuk menjadikan kepadamu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Kami tahu ya Allah bahwa Engkau adalah pengunci hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas kepadamu. Amin. Jemaat persilakan berdiri. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan naskah dan prasasti yang dalam hal ini nanti akan ditandatangani oleh yang pertama Ibu Pendeta Erika selaku pejabat sinodal yang bertempat di Kumpul Jatiwangi, dan juga oleh Ibu Pendeta Peggy selaku Ketua Majelis Jemaat PBB Penabur Surakarta. Untuk itu kepada Ibu Erika dan Ibu Pendeta Peggy kami Sekretaris Bapak Sumo kami mohon untuk menempatkan diri. Ya Bapak Ibu, ini prasastinya masih sementara. Nanti selanjutnya akan dibuatkan batu, bisa ditempel di gedung gereja di depan. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Pendeta Peggy dan Ibu Pendeta Monika. Demikian tadi penandatanganan prasasti, bukti bahwa pergumulan kita semua selama 35 tahun ya, waktu ini adalah waktu yang terindah yang Tuhan buat kita semua, sehingga gereja di Pelkes Sambi sini bisa mendapatkan peneguhan ya gedung gerejanya dan ada penandatanganan prasasti. Ini adalah karena kebaikan yang dilakukan. Untuk selanjutnya, sebagai rasa sukacita kita pada siang hari ini, kita akan menggunakan sambutan-sambutan. Nanti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator POS Pelkes Sambi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ayu. Kemudian yang kedua, sambutan dari PHMJ Penabur Surakarta akan diwakili oleh Bapak Penatua Joko Suranto. Dan sambutan yang ketiga dari BP Bupel Jateng DIY yang akan disampaikan oleh Pendeta Erika.
Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ayub untuk menyampaikan sambutannya. Salam Bapak Ibu. Salam. Ning kula sekarang mana? Kurang mantap. Kalau maskernya belum dibuka sebentar. Coba wajahnya seperti apa? Nah, bagus itu. Udah semua. Pendeta tidak mau tidak apa-apa. Besok ke sini tidak apa-apa. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebetulnya sesepuh di sini pada dulu Pak Mardi yang sekarang di Solo Tigo yang buka gereja sini. Sebentar kami akan menyejarahkan gereja di sini. Biar yang belum tahu biar tahu, yang sudah tahu biar tidak lupa. Kemudian tadi sudah menyinggung berapa tahun? 35. Betul itu. Saya jadi majelis itu sudah 7 periode, 10 pendeta. Pak Suharto, Pak Susilo, Pak Siwalete, Sapulete, Pak Buta Barat, Pak Bu Maria, Bu Yani dulu, Bu Maria, Pak Renos, Pak Buta Barat, Pak Timotius juga ya. Terakhir Pak Harsana cuma 1 tahun. Khotbah ini 2 kali udah pindah. Lucu dan kenyataan. Terima kasih berarti kami selaku sesepuh di sini. Coba Pak Marti ada. Saya takut sebenarnya. Iya, takut. Tapi orangnya tidak mau masuk. Saya tidak tahu saya. Nanti saya kalau kurang Pak Marti nambah bisa. Saya jalankan sedikit gereja ini dulu. Waktu Dik Marti sama Dik Mar itu kuliah di Satu Wacana. Itu temannya dari Ambon sana, dari Manado. Itu kan kuliah di Salatiga sana. Nah, itu kesini sama teman-teman Babita. Babita sementara terpuji-pujian. Saya heran itu puji apa? Saya belum nanya Yesus. Nah, terkumpul-kumpul saya selaku kakaknya tapi lahirnya bulan dia. Kalau diambil sama bapaknya Demat itu adik bapak saya. Jadi awalnya tua saya gitu. Jadi kumpul-kumpul, kebetulan ini apa? Kabar Selamat 40 rohani yang dibawa. Terus dia buka film Yesus Nazaret itu. Ketiga-tiganya terus ayah saya dulu itu sekolahnya di Belanda. Sini ada sekolah Belanda sini. Di perempatan itu ada sekolah Belanda. Itu bapak saya itu sekolah di situ. Bapak saya kan anak lurah, itu bisa sekolah. Kalau tidak lurah dia bisa sekolah. Itu setelah itu kebetulan Dik Mardi bawa teman-teman ujian ke tempat orang tua itu. Kebetulan bapak ayah saya mau. Wah ini itu bagus. Terus kita lakukan di sini. Terus layanan Dik Mardi sama saya sebentar. Satu baptisan itu tidak tahu apa dibaptis itu 60 kakak. Heran 60 kakak. Nah, habis itu Pak Mardi ke Salatiga, tugas di sana, pelayan di sana, yang tinggal di saya. Saya meneruskan tidak ada, yang waktu itu hilang. Maka dari itu kami sedikit menjelaskan itu, terus saya pikir kalau hilang bagaimana saya yang dekat-dekat ini saya peni Bapak itu, saya pelihara. Saya kumpulkan di rumah saya belum ada gereja. Terus Dik Marti berkenan, udah buat gereja di tempat saya. Ambil semampunya berapa, ukuran berapa gitu. Buat ini terus syukur kita bisa membangun gereja. Dulu yang bangun itu Dik Marti sama saya, tapi kewalahan terus diajukan ke Solo, dihidupkan ke Solo. Sini bukan ada KKJ, tapi yang meresmikan dulu mengelola sini itu Pak yang kata Sakaria atau siapa itu ya di Roti sekarang udah pensiun itu udah ke Solo aja, saya ikut aja. Nah, itu Solo itu melihara di sini selama ya 35 tahun kurangi 3 tahun ini ditinggalkan 3 tahun, jadi 32 tahun memelihara sini, 3 tahun dilepas. Ini mungkin mau disambung lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sudah ditabiskan oleh Ibu dari Salatiga yang mari dari Upel diutuhkan dari Senodal, saya bersyukur sama sekali bahwa ini ada pendeta baru.
Namanya saya tidak tahu. Nanti kalau sudah 1 tahun apa? Iya, namanya sulit. Kalau orang Jawa kan Paimin, Sulimin, kalau gitu nama marga-marga itu paling susah itu. Mikirnya agak susah. Besok aja udah lama mesti tahu. Maka dari itu Bu, saya berterima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu yang sudah mendewasakan atau meneguhkan atau menabiskan. Mosok gereja sing wis mati kabeh tabiske. Terus itu sekarang saya akan minta Bu Pendeta nanti di sini ya pelayan bersama Bu. Nanti pelayan di sini jangan kaku-kaku. Nah, jadi bersama dengan transparan, mari kita bicarakan secara transparan, mari kita bersama-sama. Kalau orang Kristen itu bukan saya menggurui ya, kalau orang Kristen itu kaku, itu tidak dapat pelayanan, tidak bisa. Ya, transparan aja, sering konsultasi, diadakan sharing dan sebagainya itu maunya Pak Ayo. Jadi kan nanti kalau yang kurang ditambahin, yang senior berarti yang junior. Jadi jangan sampai kita pandai sendiri kok. Saya majelis itu gombal Bu, ya majelis itu saya tidak senang sebenarnya majelis itu. Tapi tidak ada yang mau Bu sini. Ini dana minimal. Kalau aturan 5 tahun lagi ya Bu ya, sampai 70 itu. Jadi nanti mudah-mudahan kita Bu Pendeta di sini mohon dengan sangat saya minta supaya mudah-mudahan tadi digembleng gitu, dipukulin, biar enggak. Nah, Bu itu banyak loh Bu, cantik-cantik loh Bu, sarjana banyak loh Bu, S2 belum S2, tapi sarjana udah banyak Bu. Jadi nanti minta Ibu, Pak Ayub itu sini kalau mau nikah itu sini nut darah saya 200 Bu. Kalau ada yang cewek cowok saya mau nikah, ini 300 darahnya, naik. Dulu saya punya narasumber di Solo, Pak Jemi tadi kelihatan tadi. Entah kemana. Senior saya Bu itu. Tapi dulu 3 tahun tidak dari senior saya. Mbuh, ngarepe. Mbuh. Nek kajembali niki yo tak tolong meneh Pak, ndak apa-apa. Ndak ran-baran Pak, sambil lapang dada Pak. Terima sangat ya Bu ya. Nanti saya kerjasama sama Ibu Pendeta, nanti biar gereja sini bisa berkembang, bisa mandiri, bisa mengaji gereja, bisa menggaji pendeta dan sebagainya. Permintaan saya itu kemarin pendeta datang hari Jumat. Datang Pak untuk bersama. Oh, udah ada nih. Oh, sama deh. Pak Ayub nanti Bu Pendeta Jumat hadir dan sebelumnya itu baru datang sini sama Pendeta Solo. Ya. Kapan? Waktunya kalau bisa sore, kalau siang nggak bisa. Margono kerja, saya kerja, Pak Wondo apalagi ini aja dan tidak datang. Nah, maka dari itu terus saya bilang Pak Pendeta sama Pak Gideon. Itu itu bos Solo sekarang. Nanti apa-apa minta Pak Gideon aja, udah itu sudah beres. Nah, jadi nanti saya minta dengan sungguh-sungguh majelis Solo yang lama yang baru sering ke sini membenahi jemaat yang di sini karena sini kurang pelayanan. Maka itu kalau mau nikah itu susah sekali. Kalau misalnya saya darahnya 250, sepeda motor kan udah nabrak Bu. Kalau saya nanti akhirnya sebut lah repot. Masalah cuma saya Bu itu. Jadi nanti saya minta bantuan Bu Pendeta. Mungkin ya itu Bu Pendeta saya serahkan udah di kita utamanya. Jadi itu mungkin dari itu saja riwayat saya dan kami berterima kasih banyak pada kami pendeta dan majelis dari Solo yang lama dan baru yang kami cintai dan jemaat kita yang sudah kumpul semua pada siang hari ini. Mungkin saya cuma yang sudah tua, jadi nanti saya istirahat jadi penasihat di belakang saja, mendorong anak kita supaya dibina Bu Pendeta gitu. Kurang lebihnya itu mungkin ada tutur kata kalau tidak berkenan dari Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tadi sampai dari Pak Ayub ya yang begitu halus ya. Mudah-mudahan membawa kemajuan buat gereja di sana. Untuk sambutan yang kedua,
PJ Penabur Surakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Penangua Joko Suranto. Kami persilakan Bapak. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Selamat siang. Selamat siang Ibu Pendeta Erika. Selamat siang Ibu Pendeta Claudia. Selamat siang Ibu Pendeta Peggy Rade Masih dan Presbiter GBB Penabur Surakarta serta jemaat GBB Penabur Surakarta Pos Pelayanan dan Kesaksian Sambi. Baru saja kita melaksanakan hari yang indah, hari yang bersejarah, di mana selama 35 tahun Pos Pelkes ini berdiri, tetapi selama itu belum ada penghabisan gereja. Nah, pada siang hari ini ada hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Kita bersukacita karena hari ini telah terlaksana penghabisan gereja GBB Penabur Surakarta Pos Pelayanan dan Kesaksian Sambi. Semoga kedepannya pos pelayanan Sambi ini boleh berjalan dengan baik di dalam persekutuan, baik di dalam ibadah minggu, ibadah pelakat dan sebagainya. Karena tadi saya melihat bahwa di dalam menyampaikan puji-pujian, kehadiran yang pertama adalah ibu-ibu. Nah, ini semangat yang luar biasa. Biasanya di gereja-gereja itu yang bersemangat itu ibu-ibu. Nah, baru setelah ibu-ibu tampil di depan, bapak-bapaknya dipanggil. Nah, dan ini juga menjadi ciri khas dari saya di Penabur Solo, bahwa untuk PKP itu lebih menonjol, lebih banyak diminati oleh ibu-ibu dan kehadirannya cukup lumayan. Tetapi dalam ibadah PKB itu hanya kehadirannya 5 sampai 6 orang. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali ya. Mungkin kalau diingat masalah waktu, mungkin ibu-ibu waktunya lebih banyak tersita di rumah karena harus mengurusi keluarga, mengurus anak, mengurus suami. Dan di sini suami atau bapak-bapak untuk waktunya lebih banyak digunakan untuk kepentingan sendiri. Mungkin ya sudah di rumah kan sudah ada istri, di rumah sudah ada ibu. Itu adalah tugas ibu untuk melayani anak-anak, tugas ibu untuk melayani ibu. Tetapi untuk beribadah ini yang sangat saya sayangkan. Kenapa waktu yang begitu banyak tetapi tidak untuk waktu beribadah kepada Tuhan itu tidak terbuka, tidak banyak. Nah, saya sangat mengharapkan untuk Pos Pelkes Sambi ini supaya apa yang telah dilakukan di dalam pujian tadi, bahwa ibu-ibu ini sudah memberikan semangat kepada bapak-bapak, tetapi untuk kedepannya supaya tidak dipanggil tetapi dengan niat hati, dengan tulus kita bersama-sama. Nah, kemudian untuk Pos Pelkes Sambi ini sudah 35 tahun, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ayub, bahwa proses pendirian Pos Pelkes Sambi ini banyak sekali proses-proses yang harus dilalui. Tidak hanya di dalam suka, tetapi di dalam duka pun mereka lalui. Dan beberapa tahun ini tidak ada komunikasi yang baik antara Penabur Solo dengan Pos Pelkes Sambi, sehingga seolah-olah terputus. Tetapi saya menyampaikan bahwa Solo sebagai induk atau sebagai ibu dan Sambi sebagai anak, sejahat-jahatnya Solo sebagai ibu
atau sejahat-jahatnya Sambi sebagai anak itu akan tetap bersatu. Ibu dan anak itu akan tetap bersatu. Dan puji Tuhan, pada hari ini, pada siang hari ini, jemaat Posbelga Sambi telah bersama-sama dengan PBB Penabur Solo bersatu kembali, dan terlebih Gereja Posbelga Sambi telah ditabiskan. Semoga ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa, dan kedepannya akan dilaksanakan persekutuan yang lebih baik dan menjaga komunikasi yang baik dengan PBB Penabur Solo, biar semuanya berjalan baik. Demikian juga kami dari penabur, walaupun ini kita satu penabur, tetapi ada di Solo, ada di Sambi, maka kita jaga komunikasi yang baik. Dan kita mengucapkan terima kasih bahwa kita kedatangan seorang pendeta yang ditempatkan di Sambi sebagai pendeta jemaat, Ibu Pendeta Claudia. Selamat datang Ibu Pendeta Claudia, selamat melayani di Posbelga Sambi. Dan agar semua pelayanan berjalan dengan baik, kami mohon kepada Bapak Ibu di Posbelga Sambi supaya saling menopang dengan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta mungkin tidak bisa hanya berjalan sendiri, tetapi bekerja sama dengan jemaat, terutama kepada sesepuh-sesepuh di Posbelga Sambi, saling menopang, saling membantu, saling mengisi biar semua berjalan dengan baik. Dan kami informasikan juga di GBD Penabur Solo juga ada pendeta baru, jadi dua-duanya baru. Pendeta PBB Penabur Solo sebagai KMJ, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Peggy Rada Diri Masing. Terima kasih Ibu Pendeta Peggy yang boleh melayani sebagai KMJ di GBD Penabur. Dan untuk selanjutnya kami sangat mengharapkan beberapa tahun ini tidak ada komunikasi yang baik, tetapi mari kita hilangkan itu semua, mari kita tinggalkan itu semua, kita kembali ke lembaran yang baru. Karena di sini ada pendeta baru, kemudian gedung gereja telah ditabiskan, dan ini di Solo juga ada PHN baru, kemudian kedepannya mungkin di Sambi akan dilaksanakan peneguhan Majelis Jemaat antara waktu. Dan semoga semua ini menopang di dalam pelayanan GBD Penabur. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Erika selaku pejabat sinodal di Bubel Jateng DIY yang telah melayani di Posbelga Sambi dalam ibadah dan penabisan Gereja Posbelga Sambi. Kiranya pelayanan itu diberkati oleh Tuhan. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian. Apabila ada perkataan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kembali kami serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Nina. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari PNJ Penabur Surakarta yang disampaikan oleh Bapak Penagua Joko Suranto. Kita menginjak pada sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh BP Bubel Jateng DIY, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erika Tatom. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, nama saya Erika Tatom, Ibu. Ya, Tatom. Ya, Tatom itu dari Sulawesi Utara. Tapi mama saya orang Solo sini Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa bahasa Jawa. Jadi tadi ketika PKP dan PKB nyanyi Rokonco Kodo Elingan, ya, saya coba seperti itu aja. Terus saya bisik tadi, Rokonco itu apa ya? Kalau Kodo Elingan saya tahu. Rokonco itu apa Ibu?
Saya cari-cari di Google. Nah, sama kawan-kawan ya. Baik sekali lagunya, ya Bapak Ibu ya. Kode elingan, jadi mari kita semua elingan dengan suara Tuhan. Tuhan sudah buat ini dengan begitu baik. Tahun baru, lembaran baru, semua baru, pendeta baru, nanti ada majelis jemaat baru dan sebagainya. Buka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Konco kode elingan, mendengarkan suara Tuhan, gitu ya. Kemudian atas nama Badan Pelaksana Mukel Jateng DIY, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Takasili Hulu untuk ada bersama-sama melayani di Mukel Jateng DIY. Kiranya berproses bersama dengan segala suka dan duka di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang boleh Tuhan buat itu adalah baik, dan Bapak Ibu, kekurangan kelebihan kita semua punya. Jadi mari kita lihat itu sebagai anugerah Tuhan untuk kita diperlengkapi dan membangun persekutuan yang Tuhan percayakan, yang mendengarkan suaranya dan elingan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pendeta Rika. Itulah tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Ayub ya. Nama marga yang kadang-kadang memang agak asing sehingga biru-biru. Nah, makanya saya takut juga menyebutnya ya biru. Inilah ya. Lidahnya orang Jawa ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Pendeta baru. Nah, ini saya tidak menyebut lengkap, saya takut keliru juga ini. Ibu Pendeta Claudia yang akan nanti memimpin Bapak Ibu di sini selama ada yang ke depan ini. Mari kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus perkenalan dengan Ibu Pendeta Claudia. Letaknya siapa biar dia yang menyampaikan. Mari Ibu. Selamat siang Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur saya boleh tiba di Solo pada tanggal 19 Januari beberapa minggu yang lalu, dan disambut dengan sukacita berjumpa dengan Ibu Ketua Majelis Jemaat, lalu dengan Ibu Bapak pelaksana harian Majelis Jemaat. Dan memang beberapa waktu sesudah saya tiba, saya tidak langsung kesambi dikarenakan ada prosesnya. Saya perkenalan dulu di minggu terdekat 24 Januari, lalu saya memimpin ibadah pertama kali di Penanggur Surakarta tanggal 31 Januari. Dan itu semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Peggy Raja Mase, Ketua Majelis Jemaat, bersama dengan Bapak-Bapak pelaksana harian Majelis Jemaat, dan yang saya hormati Ibu Pendeta Erika Tatau, BP Mumpel Jateng DIY, yang sudah melayani dalam ibadah penghabisan gedung gereja di pagi siang hari ini, dan kepada Ibu Bapak Presbiter Penanggur Surakarta, dan tentunya seluruh Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Claudia Solomasi Takasili Hulu. Supaya mudahnya Ibu Bapak panggil nama depan saja, Pendeta Claudia, atau sulit C-nya Pendeta Dia. Nah, karena saya di rumah itu sama Ibu Bapak saya orang tua dipanggilnya Dia, itu lebih gampang. Solomasi itu bahasa Nias, karena saya suku Nias bercampur Batak, tapi kami satu keluarga lahir besar ada di Riau. Dan Takasili itu, Hulu itu marga saya dari ayah, Takasili itu marga dari suami saya. Nah, hadir bersama dengan kita, boleh Pak berdiri supaya jemaat lihat ya. Sekalipun besar tapi tetap nggak kenal. Oke, ini suami saya
Pak Hendrik Takasili. Nanti kalau dengar namanya lagi mumet Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya sebutin aja ya. Sylvester Hendrik Pogalin Takasili. Maksud jadi gampangnya Hendrik saja. Pak Hendrik Takasili. Ya, beliau bekerja di Klaten, tapi seringnya wilayah Jawa Timur. Bukan sering ya, memang Jawa Timur ke arah timur Indonesia, Bali dan juga Lombok. Dan puji Tuhan kami berdua boleh hadir lengkap dalam perkenalan di hari ini. Dan mungkin suami saya akan jarang terlihat. Ya, jangan kecil hati ibu bapak, bukan artinya dia tidak mengasihi ibu bapak, karena tanggung jawab pekerjaan. Jadi kami berjumpa, puji Tuhan di tahun ini bisa berjumpa sekali 2 minggu, karena tahun-tahun yang dulu kami berjumpa hanya 3 kali setahun. Nah, begitu ya. Tapi puji syukur Tuhan berencana lain di tahun ini. Saya berterima kasih. Kembali Pak, saya mohon maaf Bapak. Ya, saya berterima kasih karena sudah tiba di Sambi dan tinggal menetap di hari Jumat yang lalu. Ya, saya diantar oleh Ibu Bapak Pelaksana Harian Majelis Jemaat ke rumah Mbah Harto Turut. Ya, terima kasih karena Mbah sekeluarga boleh menerima untuk saya dan suami tinggal sementara. Nah, sementara sambil menunggu pastorinya selesai. Nah, Ibu Bapak, pertama perlu dijelaskan dulu, penabisan ini bukan berarti selama belum penabisan gedung ini tidak kudus, bukan. Tapi penabisan ini mengikatkan kita kepada satu pelayanan, khususnya dalam payung GPIB. Maka dia ditabiskan untuk dilayani menjadi gedung gereja pelayanan GPIB. Begitu ya, bukan berarti kita kemudian mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya bukan tahun-tahun yang istimewa. Tapi tahun ini menjadi istimewa karena kita akhirnya mampu membawa gedung gereja ini untuk dipakai memuliakan nama Tuhan dalam payung pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Ya, jadi tidak mengecilkan peristiwa-peristiwa yang dulu tidak, tetapi ini menjadi satu peristiwa bersejarah dan besar, menjadi rangkaian cerita di Gospelcast Sambi ini. Lalu kemudian mungkin ada yang bingung, kenapa Bu Pendeta pastorinya diburu-buru? Kenapa tidak tinggal lama saja di rumahnya Pak Harto Turut? Ibu Bapak, pastori adalah tempat pendeta untuk tinggal, hidup dan berdoa. Bukan berarti menolak, wah saya nyaman banget di rumahnya Pak Harto. Tempat tidurnya luas, kamar mandinya di kamar. Apa yang kurang? Kalau mau AC tinggal cetek, gitu ya. Tapi bukan itu tujuannya. Gitu ya. Jadi pastori ini nanti terima kasih Ibu Bapak sudah mengusahakannya dengan sedemikian rupa bersama dengan setiap orang yang boleh memberi dari setiap berkat yang mereka terima sehingga pastori ini boleh kemudian dilanjutkan pembangunannya itu dipakai menjadi rumah tinggal pendeta hidup lalu melakukan pastoral. Tidak hanya untuk jemaat, tapi untuk dirinya juga. Karena pendeta adalah manusia, begitu ya. Lalu yang paling selanjutnya Ibu Bapak, izinkan saya. Nah ini saya mohon izin ini. Mohon izin sesuai amanat Majelis Sinode untuk menata dan melayani tempat ini. Ya, jadi menata itu namanya menata itu kan enggak serta merta kita mengikuti arus. Sekalipun tadi Bapak Ayu mengatakan Bu Pendeta jangan kaku, ya. Tapi ada tatanan yang harus saya lakukan. Karena saya adalah utusan dari Majelis Sinode GPIB. Dan kenapa kemudian pintu masuknya dari Penabur Surakarta? Karena Sambi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penabur Surakarta. Gitu ya. Jadi kalau ada rasa hati beban yang belum terlepaskan, ya, mari kita memulai itu dengan saling memaafkan. Sekalipun saya belum mulai pelayanan, tapi saya mengajak Ibu Bapak saudara-saudara semua melepaskan, memaafkan sehingga perjalanan ini lebih lama. Maka izinkan saya untuk menata segala sesuatunya. Kalau tadi Pak Ayu katakan, Bu Pendeta tolong digembleng. Ya, saya nggak bisa bawa kerasnya saya di Dayak dengan kerasnya saya di Jawa Tengah. Nanti ambil. Ya. Tapi saya bersyukur karena Ibu Bapak menerima saya dengan sangat luar biasa, itu dukungan dari saya. Maka izinkan saya untuk
menata proses pelayanan di tempat ini sekaligus melayani. Ya, jadi kita bersama-sama dengan apa yang harus saya kerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan, ditugaskan pasti oleh Kristus Yesus melalui sinode, ya. Lalu kemudian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, panjang sudah perjalanan yang akan kita tempuh nantinya. Jadi saya juga nggak usah bercerita banyak tentang diri saya, kita akan berjumpa setiap saat, gitu ya. Tapi ada waktu mungkin saya akan pergi meninggalkan karena saya cuti. Itu hak saya sebagai karyawan, gitu ya. Ataupun kalau saya tidak dari tempat, paling tidak mungkin saya akan pamit ke beberapa orang pengurus dan pengurus di dalam menyampaikan. Itu saja sejauh ini. Kalau ada perlu saya dari Mbak Harto, nanti saya berharap mungkin seminggu bisa Pak kita tempati. Jangan lama-lama, ya paling lama 10 hari. Gini Ibu Bapak ini. Gini, bukannya mau maksudkan, tapi supaya lebih rapi. Saya bisa melihat apa yang bisa saya kerjakan dengan jelas. Nah, saya bisa petakan, saya tanya data Ibu Bapak, diarsipkan, baru kita atur jadwal perkunjungan. Gitu kan? Kalau sekarang ini kan kita masih antara mau membangun, antara mau melakukan ini banyak sekali bercampur. Gitu ya. Jadi kita kerjakan sama-sama. Apa yang perlu kita rembukan, kita bicarakan sama-sama seperti kata Pak Ayu tadi, gitu ya. Tetap dalam aturan dan tatanan GPIB. Itu saja. Terima kasih Ibu Bapak, Tuhan memberkati. Tadi sambutan dari sekaligus perkenalan dari Bu Deta Claudia. Mohon nanti ya, Bapak Ibu semua, nanti sehari-hari akan bergaul dengan Ibu Deta. Semoga nanti semakin memajukan gereja di Bagasan ini, semakin menjadi berkat untuk Sambi dan sekitarnya. Oke. Untuk belum sampai ya, belum karena acaranya belum selesai. Kita akan mendengarkan surat keputusan dari sinode yang akan dibacakan oleh Ibu Penantan Diaken Rena, dan juga masih akan mendengarkan markas jemaat. Mohon perhatian jemaat, saya akan membacakan surat tugas. Surat tugas nomor 2747/21/MS20/ST. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB dengan ini menugaskan Pendeta Eka Mataheru Tataung SSI Teologia selaku pejabat sinodal di Mupel GPIB Jateng DIY. Sesuai surat Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta nomor 48/MJ PNB -2/2021 tanggal 1 Februari 2021 untuk mewakili Majelis Sinode GPIB dalam memimpin dan melayani ibadah penahbisan gedung gereja GPIB Jemaat Penabur Solo Pos Pelkes Sambi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempat Pos Pelkes Sambi. Kepada yang diberi tugas agar yang pertama mentaati tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan penugasan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai maksud dan tujuannya. Yang ketiga, menyampaikan laporan kepada Majelis Sinode setelah pelaksanaannya. Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian semua pihak yang terkait. Jakarta, 2 Februari 2021, Majelis Sinode GPIB. Pendeta Dr. Andes PK Rumambai MSI selaku Ketua Umum dan Pendeta Jakob Marlim Yusef MTH selaku Sekretaris Umum. Surat tugas ini disampaikan kepada yang pertama Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta,
Yang kedua, Pendeta Eka Tataung SSI Teologia. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga. Yang keempat, BP Mubel GPIB Jateng DIY. Warta Jemaat. Pengurus Jemaat GPIB Penabur Surakarta, Pospel Kesambi Boyolali, menyambut dengan penuh sukacita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari serta tamu atau simpatisan yang hadir dalam ibadah minggu ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja merupakan ungkapan syukur kehidupan persekutuan berjemaat. Sebagai wujud tanggung jawab kita dalam membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian, disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Ibadah hari Minggu akan dilayani pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja dengan layang firman Pendeta Claudia Takasili Guru. Yang kedua, ibadah hari Minggu pelayanan anak akan dilayani pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang PA. Sebagai pelayan firman, Ibu Esther dan Ibu Prihatin. Ucapan selamat ulang tahun tanggal 7 Februari sampai dengan 13 Februari 2021. Pengurus jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Penabur Surakarta, Pospel Kesambi Boyolali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih yang berulang tahun. Saudara Supardi pada tanggal 12 Februari. Tuhan Yesus sumber hidup melimpahi berkatnya serta menyempurnakan pengucapan syukur Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ucapan terima kasih. Pengurus jemaat GPIB Penabur Surakarta, Pospel Kesambi Boyolali mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erika Tataung selaku KMJ GPIB Taman Sari Salatiga yang melayani ibadah pentahbisan gedung gereja Pospel Kesambi. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu Pendeta beserta keluarga. Seluruh pelayan bertugas yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Laporan keuangan periode tanggal 30 Januari sampai dengan 6 Februari 2021 dapat dilihat di grup WA GPIB Penabur Surakarta Pospel Kesambi. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyertai kita semua memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Ini pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam tugas panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam mesra aja ya Bapak Ibu, karena masih COVID. Nanti kalau sudah COVID kita ada Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Makan yang banyak. Udah lapar. Oh ya, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita tetap di sini, kita doa makan. Mari kita satu di dalam doa. Kami terus mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Setelah kami selesai dengan ibadah yang mana di dalamnya gedung gereja di Sambi ini boleh dihabiskan, selanjutnya kami juga akan menerima berkat Tuhan secara jasmani. Kiranya Tuhan menguduskan makanan dan minuman ini sehingga kami terus dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani hidup dalam iman percaya pada kasih dan setia Yesus Kristus. Dan apa yang sudah disiapkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya semuanya ini tidak menjadi kekurangan bagi mereka yang memberi dengan sukacita dan mau berbagi pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat akan mengembalikan berkat di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Sehingga puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan terus boleh dinaikkan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Sambi ini. Bapa dalam sorga, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber hidup dan berkat. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu, saya tuan rumah.
Amin.